semua, kembali lagi bersama kami di acara TTS Timur Talk Show bersama saya Rizka Rahmadania dan rekan saya Melan Sapitri yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Pada episode talk show kali ini kita akan membahas topik terkait jalannya organisasi dan seberapa pentingnya organisasi di lingkungan mahasiswa. Dikarenakan topik pada hari ini kita akan membahas terkait organisasi di lingkungan mahasiswa, tentunya kita udah mengundang beberapa narasumber nih yang hebat-hebat pastinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memanggil narasumber kita satu persatu ya. Yang pertama tuh ada Kak Mahesa Rangga selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan. Boleh Pak, silakan. Dan yang selanjutnya ada Bapak Faris Rizky Ariansa selaku Kemenak. Dan narasumber yang ketiga ada Bapak Rio Satrio selaku Rektor UIN. Ya, semua. Dan narasumber terakhir terdapat Kak Faiz Rizkulo selaku Ketua BEM UNJ. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Mau ditanya kabarnya satu persatu aja deh biar lebih tahu. Ya, boleh deh. Dari Kak Mahes saja. Kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah, sehat selalu. Sibuk Kak pada hari ini? Alhamdulillah, nggak sibuk banget lah. Kalau boleh tahu Kakak nih masih kuliah apa udah gimana? Saat ini saya masih seorang mahasiswa dari semester 5 dari kampus Universitas Islam Negeri Jakarta dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Lengkap tuh, secara tidak tuanya nggak disebutin. Ya, tidak perlu juga karena orang-orang pasti kenal UIN Jakarta aja juga udah cukup. Mungkin kan biar spesifik. Oh iya boleh. Perkenalkan saya Mahesa Rangga. Saya izin mengulangi lagi mungkin ya. Saya Mahesa Rangga Maulana, merupakan mahasiswa dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan. Pasti Kakak selaku ketua himpunan kan sibuk banget nih. Gimana cara Kakak bagi waktunya? Cara bagi waktunya mungkin ya kita harus bisa mengefisiensikan waktu dan kesibukan kita. Jadi jangan terlalu berat pada organisasi, tapi kita juga harus tetap fokus pada pendidikan kita. Jadi kita harus bisa memaksimalkan waktu dengan baik, tapi juga bisa membagi waktu untuk organisasi. Untuk itu sementara kita mau wawancara sih, mau nanya kabar dulu untuk Bapak Faris. Oh iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya sehat selalu. Alhamdulillah. Sibuk nggak Pak hari ini? Saya sih kalau dibilang sibuk enggak ya, soalnya luang terus waktu saya. Insya Allah. Berarti beliau itu punya kesibukan itu jarang ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu Bapak dalam seminggu ini ada kegiatan nggak sebelumnya sebelum kamu undang ke sini? Paling rapat-rapat aja sih, rapat-rapat biasa lah, ketemu sama menteri-menteri lain kayak gitu. Oh, Masya Allah. Nggak sibuk-sibuk banget dalam seminggu ini. Tapi bagi waktunya banyak kan Pak untuk keluarga, untuk teman atau orang-orang yang mau ditemui gitu. Bisa lah, weekend gini bisa ketemu sama orang-orang yang keluarga itu. Oke, selamat pagi Bapak Rio. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih Pak? Syukur, saya baik sekali pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini saya sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Sebelum datang ke sini ada kegiatan apa nih Pak? Oh tidak, saya hari ini lagi libur ya mungkin ya. Jadi udah nggak ada mungkin weekend, jadi saya berkesempatan ke sini. Alhamdulillah. Kalau Kakak Faiz sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sih baik, sama kayak yang lainnya alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak? Kalau ngomongin kesibukan ya mungkin karena semester akhir ya hitungannya, bagi fokus skripsi juga, terus kan magang sama ngurus organisasi bagi keluarga juga kan agak susah juga bagi waktunya. Tapi untung aja nih ada teman mahasiswanya juga, jadinya ya lumayan lantai, bisa tukar narasi, bisa tukar Pegang ini saya 3 orang penting semua soalnya. Bisa ya mas. Ya udah kayak gitu lah. Terus kalau misalnya ini pasti mau nanya bagi waktu lagi nih guys nih ya. Iya.
Ya kalau bagi waktu ya kayak gitu aja, misalnya kalau misalnya di kampus lagi ada acara dari Nyenbem, ya udah saya datang sebisa mungkin. Kalau emang nggak bisa datang, ya saya bakal bilang tolong dong nih gantiin dong, ya kan ketua BEM anak buahnya banyak, ini bisa Wah, nyuruh. siap. Nah, betul betul. Sebagai ketua Kemenak juga saya merasa Ya. Pada talk show kali ini kita mau tanya-tanya sedikit Ya, mungkin fokus gitu itu ke Kak Mahisa ya. Waduh, ya Ya, boleh. boleh kan Kak? Insya Allah bisa dijawab. Bisa. Jangan nggak bisa dulu dong. Aku mau nanya nih Kak, aku kan belum tahu nih apa itu HMPS, boleh dijelasin dikit gak? HMPS ya. HMPS merupakan himpunan mahasiswa program studi manajemen pendidikan, terutama karena udah saya dari prodi manajemen pendidikan. Nah, di situ HMPS itu menghimpun mahasiswa-mahasiswa MP dalam suatu organisasi dalam rangka mengembangkan minat, bakat, serta potensi mereka agar bisa menjadi orang sukses dan bisa bersaing di dunia pendidikan secara nasional maupun internasional. Mungkin ada visi misi Kak, bisa jelasin visi misinya dulu. Kalau untuk terkait visi misi HMPS Manajemen Pendidikan, untuk visinya menjadikan himpunan mahasiswa program studi manajemen pendidikan sebagai wadah berproses bersama dengan saling bersinergi dalam mewujudkan mahasiswa manajemen pendidikan yang berkarakter profesional berasaskan solidaritas dalam berorganisasi. Nah, adapun untuk misi-misinya, yang pertama, membangun mahasiswa manajemen pendidikan yang saling berkolaborasi dengan nilai-nilai keagamaan dan jiwa nasionalisme. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi mahasiswa manajemen pendidikan yang komprehensif sehingga terbentuknya sinergitas dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga, mewujudkan program kerja sebagai bentuk pengoptimalan potensi dan solidaritas mahasiswa manajemen pendidikan. Kalau boleh tahu Kak, di HMPS ini punya struktur divisi-divisi gitu nggak? Oh, ada. Yang pertama itu yang paling atas tentunya itu ada ketua MPS. Lalu didampingi oleh wakilnya sebagai wakil ketua MPS. Lalu di bawahnya itu ada sekretaris. Nah, untuk sekretaris ini ada dua. Yang pertama sekretaris pertama, lalu itu sekretaris kedua. Lalu di bawahnya ada lagi departemen kemasyarakatan. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Nah, untuk departemen kemas daya ini mereka berfokus untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi bagaimana departemen kemas daya ini mereka menguak potensi dan bakat dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada departemen antaraga. Nah, untuk departemen antaraga ini mereka berfokus untuk mencari relasi di luar lembaga internal atau dari luar UIN sendiri. Jadi mereka mencari lembaga atau instansi lain yang bisa diajak berkolaborasi, baik itu dari pendidikan ataupun dari ekonomi ataupun dari yang lain-lainnya. Nah, lalu untuk departemen kesosmas mereka berfokus untuk kesosialan dan agama. Jadi untuk kayak mungkin saya jelasin contohnya saja, kayak kalau amal harian itu mereka yang bekerja. Lalu untuk apabila ada misalnya ada bencana alam seperti banjir atau gempa bumi yang membuat salah satu mahasiswa yang mengalami kerugian, maka mereka akan melakukan penggalangan dana. Lalu ada departemen kastra. Untuk departemen kastra ini mereka seperti melakukan penelitian dan pengembangan. Mungkin yang bisa saya contohkan seperti kalau mereka ingin mengadakan seminar terkait public speaking, terkait kepemimpinan, terkait bagaimana cara berkomunikasi di depan guru, di depan dosen, atau di depan masyarakat umum lainnya. Nah, lalu yang keempat, yang benar keempat ada departemen konfirmasi. Nah, untuk departemen konfirmasi ini mereka berfokus pada bagaimana mereka berkomunikasi dengan kalangan masyarakat. Mungkin kalau di panitia-panitia yang kita semua tahu, apabila tahu pasti humas, nah itu tidak jauh berbeda dengan humas, tapi dia lebih fokus, lebih luas lagi. Kalangannya bukan hanya lingkup kecil saja, tapi bisa kalangan nasional maupun internasional. Nah, lalu yang kelima ada departemen berperan. Nah, untuk departemen berperan ini
ini anggotanya sendiri juga di mayoritas itu perempuan semua. Jadi untuk job desk mereka sendiri, mereka berfokus kepada perempuan. Contohnya apabila mengadakan seminar atau pelatihan terkait bagaimana menjaga kecantikan perempuan atau mahasiswi di kampus selama mereka menempuh proses pendidikan. Lalu yang keenam ada departemen pengikat. Nah, untuk departemen pengikat ini mereka berfokus pada pengembangan minat dan bakat. Jadi bagaimana departemen ini mengekspor dan melatih serta menjadikan mahasiswa sebagai mahasiswa yang berbakat dan menguak potensi mereka di bidang-bidang yang mereka kuasai. Nah, lalu yang terakhir ada departemen aircraft. Nah, untuk departemen aircraft ini mereka berfokus pada bagaimana cara menghasilkan uang lah, lebih miripnya. Jadi mereka Jadi kayak dana sambil. iya betul. Jadi mereka berusaha mencari uang tapi dengan cara yang sekreatif mungkin. Mungkin yang bisa saya contohkan kalau di departemen aircraft ini ada namanya job desk yang bernama MP Print. Nah, MP Print ini adalah job yang departemen aircraft selenggarakan untuk memudahkan para mahasiswa apabila ingin mengeprint sebuah file yang sudah mereka kerjakan. Karena ada beberapa faktor kenapa mereka mengadakan job ini. Yang pertama karena tukang fotokopi yang ada di dekat kampus itu cukup jauh, sehingga akan membuat mereka kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua, biaya yang fotokopi yang sekitar kampus kami miliki ini cukup tinggi, sehingga menyulitkan ekonomi mereka. Apalagi kan mayoritas mahasiswa manajemen pendidikan merupakan mahasiswa yang berkelas, sehingga mereka mempertimbangkan pengeluaran mereka. Nah, hal itu menjadikan kesempatan bagi departemen aircraft ini untuk mencari peluang menghasilkan uang. Nah, dengan cara itu mereka juga bisa mempermudah mahasiswa-mahasiswa, sehingga mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke fotokopi dan mereka juga tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak yang harus mereka keluarkan untuk ngeprint itu. Kalau boleh tahu Kak, mungkin ada dalam 1 tahun terakhir ini ada kegiatan yang dilaksanakan atau dalam beberapa minggu ke depan, dalam bulan ke depan akan dilaksanakan kegiatan apa? Kalau yang akan diselenggarakan untuk beberapa minggu ke depan mungkin akan ada namanya MIFAIR. Nah, MIFAIR ini seperti jadi dari HMPN itu sendiri akan mengadakan sebuah lomba yang akan diikuti oleh satu kampus UIN. Kita beralih dulu ke Pak Rektor. Halo Pak, maaf ya tadi nggak sapa-sapa lagi. Pak, gimana sih tanggapan Bapak terkait himpunan mahasiswa ini? Tanggapan saya ya tentunya semoga himpunan ini makin maju ya, yang pertama mungkin. Terus tanggapan saya semoga Mas Maesa makin sukses juga nanti di himpunan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Amin. Semoga UIN Mungkin semakin maju juga ya. Ini anak-anak muda kreatif soalnya. Iya Pak, benar sekali Pak. Nyari duit gimana? Kalau dari Kak Faiz gimana nih? Sama nggak kayak Ah, ini sibuknya? Kebetulan kan sama-sama mahasiswa ya, sama-sama ikut organisasi. Mungkin tahu lah sibuknya bagaimana, ngerasain juga kan pasti. Karena yang kalau tanggapan saya itu bagus, cukup bagus dari mulai strukturnya sampai divisi-divisinya itu apa aja, kerjaan yang apa aja cukup bagus. Apalagi yang terakhir tadi ya yang bilang katanya print-print itu memanfaatkan kesempatan buat cari duit itu ya, buat menghasilkan uang. Itu kan kayak zaman sekarang tuh nggak banyak loh orang yang bisa kayak begitu memanfaatkan kesempatan kecil buat dapetin uang. Jadinya kayak wah ini keren juga nih kayak begini ya ternyata ya. Itu saya mau nanya juga nih, itu di organisasi itu total tuh ada berapa orang nih? Nah, untuk Kira-kiranya tuh gitu. untuk total keseluruhan mungkin bisa mencapai 50 sampai 60 orang. Itu dalam satu prodi ada berapa orang? Dalam Satu satu angkatan prodi, gitu. kalau dari angkatan saya itu mungkin sekitar 100 orang. Tapi karena tahun ini ada angkatan baru ini yang info yang saya tahu ini mencapai 177 orang. Wow, Banyak juga ya berarti ya. Itu Tapi- berarti hitungannya kelas nambah kuota gitu pas
Iya, menambah kuota. Oh. Tapi itu dengan seleksi kan kalau masuk ini? Iya, tetap dengan seleksi. Baik dari jalur PTKIN, SPAN PTKIN maupun jalur mandiri. Ngomongin seleksi, ini jelasin tuh Iya, seleksinya betul. bagaimana benar kali. Nah, Nanti iya. ada yang mau masuk UIN kan, tahu Iya. info. Nah, kalau untuk seleksi ya, kalau untuk karena saya merupakan mahasiswa yang lulus jalur PTKIN, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tapi kalau untuk jalur SPAN itu mereka menggunakan rapot, jadi rapot mereka akan diadministrasikan ke link yang UIN jalur SPAN yang sudah disediakan. Berarti itu mirip kayak ibarat kata kalau di kampus negeri itu SNBP ya? Ya, mirip SNBP, Iya, iya. jalur undangan. Lalu ada jalur UMPTKIN. Untuk jalur UMPTKIN ini mereka melakukan tes tertulis. Nah, untuk tesnya itu yang mereka selenggarakan ya seputar terkait dengan keagamaan ada, dengan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada. Oh, keren juga. Kebetulan saya juga waktu itu pernah ikut UMPTKIN sih ya, cuman karena udah keterima WJ duluan akhirnya nggak jadi saya ambil. Ya emang jadi WJ mungkin waktu itu. Nggak tahu, Pak. Oke, Mena? Diam-diam aja, Pak. Nah, iya. Ayo. Ya lagi. Mau nanya nih, Pak. Apa tuh? Boleh nih, tanggapan untuk himpunan ini, boleh nggak kasih saran atau memang mau ngucapin sesuatu gitu? Ya, Kalian kurang- tahu ini? kurang lebih sama kayak yang lain. Kayak ide-idenya anak muda di di UIN ini keren banget, dari mikirin juga gitu ekonomi orang-orang sekitar gitu. Maksudnya kayak dari dilihat dari ngekosnya anak-anak aja bikin ya ngasih kesempatan ya gitu aja sih. Kalau di UIN itu banyak anak rantau juga nggak sih seperti UNJ? Ada lumayan, untuk banyak juga lah yang merantau. Tapi untuk yang dari mananya saya tidak tahu juga. Karena Indonesia luas ya. Iya. Kalau di UNJ sendiri kan kalau misalkan BEM UNJ atau BEM Prodi apa BEM fakultas gitu, kalau misalkan ada proker atau non proker itu kan butuh sponsor atau kerjasama sama himpunan lain. Di kakak sendiri ada nggak? Kalau Kolaborasi di dengan himpunan HMPS, lain atau kalau di HMPS kami ada lembaga departemen namanya Antaraga. Nah, Antaraga ini dia akan mencari sponsorship ataupun lembaga yang bisa diajak kerjasama dengan kami. Mungkin untuk contohnya yang bisa saya untuk beberapa dalam tahun ini mungkin kita waktu itu mengadakan studi banding juga dengan kampus UNJ. Nah, mereka itu sesama prodi MP, cuman ya kita beda penyebutan aja. Kalau di kita itu HMPS, kalau di dia itu gimana? Nah, kami menjalin kolaborasi untuk terkait bagaimana progres terkait job-job di lembaga kami. Mungkin itu aja. Kalau di HMPS ini apa sih dia tangani itu nggak sih PKKMB seperti di BEM? PKKMB itu Ospek. Oh, ospek. UNJ itu PKKMB. Ospek ada, tapi mungkin kita cuma beda penyebutan nama aja kali. Kalau di UIN itu namanya PBAK. Apa tuh panjangan? Pengenalan budaya anak kampus. Kurang istilah intinya. Untuk terkait apa rundown acaranya ya mungkin kurang lebih tidak jauh beda. Mungkin tantangan yang dialami oleh MPS sendiri yang pertama itu adalah bagaimana mengkolaborasikan dengan media digital. Mungkin contohnya kalau misalkan kita ingin menyebarkan undangan untuk terkait itu kita tetap butuh media digital, kan nggak mungkin kita pakai surat terus kirim pakai Pos Indonesia atau kirim pakai paket barang, kan nggak mungkin. Misalnya yang kedua, bagaimana cara HMPS ini menarik minat atau menarik mahasiswa yang introvert, karena kan kalau misalkan kita nggak menarik mereka yang introvert itu kita nggak bisa mengembangkan minat mereka dan bahkan kita nggak bisa tahu nih bakat mereka ini apa. Pak, mungkin ada beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan nih. Apakah ada rapat-rapat evaluasinya enggak?
Untuk program ada program terutama kita punya satu program unggulan yang namanya itu kita sebut training of leadership atau trailer. Nah di trailer ini HMP SMP ini akan mengajarkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang baru menjadi maba, mengajarkan bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin. Karena di MP ini mereka untuk prospeknya berfokus sebagai seorang pemimpin. Jadi kami mengajarkan di trailer ini bagaimana cara mereka memimpin, bagaimana cara mereka melakukan public speaking atau speak up di depan umum, bagaimana cara mereka, lalu yang ketiga bagaimana cara mereka berdebat dengan orang atau pimpinan lain, dan bagaimana yang terakhir bagaimana cara mereka bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Ini Lalu seperti mungkin di- bisa izin menambahkan saya lupa untuk terkait evaluasi ya. Untuk evaluasi mungkin masih dilakukan tapi tidak terlalu sering. Mungkin ini sama seperti PKMP ya kalau nggak Iya, salah di kalau UNJ. di UNJ mungkin kayak gitu juga, tapi ya PKMP itu kepanjangannya saya lupa, pokoknya kan itu kepemimpinan intinya ya, kayak kaderisasi gitu. Jadinya pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi, nah itu. Nah jadi kayak gitu juga modelnya, ntar diajarin cara gimana cara memimpin. Yang paling utama itu kan cara memimpin, karena kan kita emang gimana ya, maksudnya di masa depan itu skill ini tuh lumayan butuh, apalagi public speaking, pidato, debat itu kan yang dibutuhin banget lah. Jadinya di UNJ itu emang ada programnya di tingkat prodi, tingkat fakultas, bahkan tingkat universitas itu selalu ada. Itu juga menjadi salah satu syarat kalau misalnya mau masuk BEM. Jadi harus punya itu, misalnya mau masuk BEM UNIF, kita harus ikut PKMP, bukan PKMP namanya, PKMU berarti. PKMU UNIF. Nah kalau yang fakultas, PKMF, kalau yang prodi, PKMP. Itu. Sama berarti itu. Iya sama. Kaderisasi Cuma misalnya. hanya beda, mungkin beda penyebutannya aja, beda nama. Iya, kaderisasi Intinya sama. Ya Pak Rektor, karena di UIN ini banyak organisasi dan sibuk, terus Bapak juga pasti nggak bisa ini ke mereka ya. Mendampingi. Iya, jadi mau tanya aja nih, selama Bapak nggak mendampingi mereka tuh Bapak melakukan kegiatan apa aja di luar Tentunya kampus? banyak ya, sebagai rektor sendiri saya tidak bisa mendampingi langsung himpunan-himpunan mahasiswa. Tentunya kemarin juga saya ada pertemuan, saya dipanggil ke istana untuk menentukan apa itu pokoknya. Ya, bisa. Ini sangat sibuk sekali untuk kegiatan biasanya juga. Saya ini sebagai rektor biasa gitu, mengadministrasi UIN sendiri, karena UIN kan luas, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta sendiri. Tentunya itu sangat sibuk sekali. Kalau kedepannya Betul. akan bertanya siapa gitu, nggak ada ya Untung agendanya? belum ada panggilan. Ya, benar sekali. Ya, kalau Kalau ngomong saya, gini, Pak. kalau ngomong gini biasanya besok ada panggilan Iya gitu. betul Pak. Tiba-tiba langsung Tiba-tiba dijawab nih, ya, Pak. tiba-tiba ada rapat nanti, Iya, benar, Pak. benar sekali Pak. Menurut saya nanti ya. Iya. Siapa? Kalau dari kakak Faiz sendiri gimana? Nah, ada nggak? Pak, sibukan langsung to the point aja. Iya. Langsung Apa kesibukan kakak sebagai ketua BEM? belum. Ya, bener. Kalau dari kakak Faiz sendiri, apa kesibukan kakak sebagai ketua BEM UNJ? Karena kebetulan saya ketua BEM UNIF ya, mungkin bisa dibilang sibuk banget jelas. Apalagi kan baru-baru ini tuh banyak prodi-prodi yang ngadain PKMP. Nah itu dari sekian banyak prodi itu ada tuh yang undang, yang sering undang, tapi kan saya nggak bisa datang ke beberapa tempat sekaligus. Jadi saya pilih-pilih aja. Ya siapa nih yang paling cepet, saya datang situ. Siapa nih yang saya kenal juga mungkin misalnya. Karena kan kalau nggak kenal agak gimana gitu rasanya. Jadi kalau saya kenal, oh iya oke, besok saya bisa nih datang nih jam segini. Nah tapi habis datang itu pas pulang nggak langsung bisa tiduran, enggak, itu ada tugas juga. Dan misalnya tiba-tiba sekretaris bilang, Kak ini kita harus gini nih buat program kerja yang ini. Saya bilang, waduh baru juga nyampe rumah langsung tugas-tugas lagi. Tapi ya mau nggak mau kita Harus harus pergi. nyelesain, karena kan profesional aja, kita jadi dikasih jabatan, kita harus bisa bertanggung jawab sama jabatan kita itu. Jadi mungkin gitu aja sih. Oh berarti Anda milih-milih gitu? Bukan Harus yang milih, kenal. bukan milih juga, maksudnya kan kayak dalam seminggu ini, satu minggu ini bisa 3-4 prodi yang ngirim undangan. Nah itu kan nggak bisa semuanya langsung, mana itu barengan ya. Kita nggak bisa langsung ngambil semua sekaligus, kecuali kita punya skill teleportasi, kita nggak mungkin. Jadi Ada bunsin. ambil satu aja yang emang
paling menarik atau yang paling ada yang kenal, jadi gitu aja. Hmm. Sama yang paling cepet juga lah intinya mah. Emang kalau ikut organisasi itu pasti ada kesibukan. Iya betul. Pasti. Pasti. Pak Femena? Oh iya. Apa nih? Apa? Enggak, gimana sih Pak kesibukan Bapak? Loh, saya tadi kan di awal bilang saya kesibukannya nggak banyak. Saya punya Masa seorang Femena nggak ada kesibukan saya ke punya depannya? bawahan kayak kamu harus yang ini, harus yang ini, harus yang ini. Saya gitu aja. Tapi kebetulan kalau misalnya mau bulan puasa sibuk banget gitu. Wah, Lagi sibuk bulan tuh. lagi lebaran tuh sibuk banget Saya kan. harus lihat-lihat hilal. Udah datang belum ya? Apalagi sekarang kan udah 100 hari menuju Ramadan. Iya. Iya, sebentar lagi Ramadan. Nunggu konferensi persnya nanti ada ya? Iya. Oh iya, tapi ada di Kemenak nih. Biasanya kalau Kemenak itu ngasih beasiswa ke Mesir. Nah kemarin kebetulan ada 10 orang. Saya kirim ke Mesir buat belajar lagi sana. Belajar di Mesir tuh. Iya belajar. Nah kalau itu kok jadi saya nanya ya? Nggak apa-apa, maksudnya sih juga Iya, belajar nggak juga ya. apa-apa, siapa tahu. Kali kita sih ke Mesir Iya, ya? siapa tahu. Maksudnya, gimana tuh cara-caranya misalnya mau ke Mesir? Apakah ada kriteria khusus? Biasanya tuh itu untuk santri-santri yang berprestasi kayak gitu. Dan biasanya juga tafis saya kasih buat saya kasih kesempatan lah buat ke Mesir belajar kayak gitu. Syaratnya mungkin 30 juz ya hafalnya atau enggak juga? Tergantung, nanti ada urusan-urusannya ya. Itu siap itu. Kasih saya satu lah Pak. Itu biasanya setiap kapan Bisa. itu Pak beasiswanya tuh Pak? Dibukanya tuh. Tergantung, biasanya kita juga ada nih yang ngajuin ke kita gitu, Pak nih anak-anak ini berprestasi kayak gini nanti bisa saya pertimbangkan kayak gitu. Itu juga nggak yang bener-bener apa ya, nggak yang bener-bener setiap tahun ada gitu. Maksudnya nggak yang sering banget lah. Cuma kalau misalnya lagi ada gitu bisa kita berangkatin. Oh, oke. Oh keren nih Pak. Pak Rektor, saya kan sempat dengar nih kalau misalkan ada mahasiswa yang mau ketemu Pak Rektor tapi Pak Rektor kayak nolak gitu mau ketemu. Kenapa tuh? Ya ini sebagai rektor sendiri saya sangat sibuk ya mungkin. Jadi mungkin kalau jauh-jauh hari kalau bisa infoin mau ketemu dengan saya Sebulan. ya tidak Tapi seminggu. Pak, mau tanya dong kalau sebagai rektor ini ada nggak sih keluhan-keluhan dari mahasiswa tentang Banyak sekali UKT? keluhan tentang UKT itu. Mereka UKT-nya biasa ada yang mahal seperti itu. Saya juga lagi bersikeras untuk menurunkan UKT ini. Tapi UKT UIN tuh sangat ringan ya Mas, bulan Mas. Coba kita tanya langsung aja sama mahasiswanya gimana kamu Iya. mahasiswanya ringan apa enggak? Masuk ringan apa enggak? Ambil lah Pak. Demo aja kalau. Kalau nggak Dia dimulai. semuanya ada rektor 11. Udah, pertanyaan terakhir ya untuk Mahesa. Kak Mahesa, apa ada harapan nggak untuk organisasi ini untuk kedepannya bakal gimana? Untuk organisasi MPS sendiri saya harapannya adalah untuk angkatan selanjutnya MPS yang baru akan menciptakan job desk atau proker yang baru dan lebih inovatif serta kreatif sehingga mampu memenuhi visi misi mereka dan bisa mengembangkan minat bakat mahasiswa MPS. Nggak terasa ya udah di penghujung acara. Aku mau menanya satu persatu nih gimana kesan-kesannya udah Diundang di sini. Makasih banyak juga sebelumnya karena udah mau datang di acara kita. Ya, dari siapa dulu nih? Dari saya dulu mungkin ya? Ya. Tadi kan dari awal dari Iya, ini iya. ya. Maksud saya boleh Iya. dihajar nih aduh. Iya. Sebagai Ya. Pak unit. nggak bisa gitu dong. Sebenarnya- Kita harus hormati Pak Rektor. Wah, oh iya boleh deh Pak Rektor Saya ya. juga ya. Pesan-pesan saya pertama saya meluangkan waktu ya untuk kesini tentunya. Alhamdulillah. Itu Kesan apa? Pesan saya Apa kesini. keluhan Pak? Enggak. Kesan. Oh, ya. Tentunya sangat seru juga kesini bisa bertemu dengan mahasiswa saya sendiri, bisa ketemu dengan Pak Kemenak. Di kampus gak pernah ketemu mahasiswa? Sering Pak. Oh sih. Cuma ini pertama kali Pak ketemu mahasiswa saya sendiri. Lalu ketemu dengan Mas Sadip juga di sini. Tentunya ini kesan berharga buat saya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini. Ya, terima kasih kembali Pak sudah datang ke talk show kami. Kemudian Sama-sama. Kak Faiz boleh. Oh, dari saya sebenarnya kesannya tuh cukup baik karena saya bisa kenal sama Mas Rangga, kenal dekat dengan Mungkin Pak bisa Rektor kenal ini. di sini Iya, ya. ya semoga aja ya. Terus Aduh. kenal ke Pak Kemenak juga, jadinya mungkin bisa nambah relasi baru sih. Itu aja sih dari saya. Makasih banget lu sudah diundang loh. Iya, terima kasih Terima kasih juga udah datang. Iya. Kalau Pak Kemenak sendiri gimana nih pesan-pesan? Ya kurang lebih saya sama yang lainnya.
seperti Pak Rektor ini, Mas Abid ya. Saya juga sangat senang dulu di sini mengisi waktu-waktu luang saya ya. Terima kasih Pak. Ya. Untuk Pak Mahesa gimana? Untuk kesan saya sangat bersyukur bisa diajak untuk berbicara di sini bersama bapak-bapak dan teman-teman yang baik hati ini. Karena di talkshow ini saya juga bisa memperkenalkan HMPS Manajemen Pendidikan kami kepada seluruh mahasiswa di UIN dan penonton-penonton di talkshow ini. Jadi mereka mungkin bisa tertarik untuk berkolaborasi dengan kami, sehingga kami juga bisa mengadakan acara-acara yang bisa meningkatkan potensi kepada mahasiswa-mahasiswa di MP. Mungkin besok kita bisa collab kali ya. Bagaimana itu? Semoga. Kita juga bisa ya. Bahkan Anda juga bisa. Itu terima kasih buat Kak Faiz, Kak Mahesa, Pak Rektor dan Pak Kemenha. Ya sama-sama, saya juga makasih banget udah diundang loh. Talkshow kami pada hari ini. Ya, makasih banyak. Untuk itu kami tutup. Sekian dari kami host Milan Sabitri. Saya Rizka Rahmadia. Sekian.